Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Reza Miftadinullah. Kali ini kita akan berbincang eksklusif bersama Ketua STAI Persis Bandung, Bapak Dr. Haji Nurmawan MAG. Nah, untuk itu pada sahabat STAIP jangan lupa like, share, and subscribe YouTube kami STAIP Bandung Official. Nah, mari ikut saya dan inilah STAI Persis Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat. Udah divaksin? Kan sekarang ini lagi musim vaksin ya. Ya, Bagi alhamdulillah. Jadi dosen STAIP semuanya sudah divaksin, tinggal vaksin tahap keduanya. Tahap satu kemarin waktu hari Rabu. Oh, ya. Jadi emang divaksin. Ada berapa tahap, Pak, semuanya? 2 kali divaksin. Oh, 2 kali. Oke, baik. Teman-teman sahabat STAIP, sekarang kita akan berbincang bersama Ketua STAI Persis Bandung, Bapak Dr. Haji Nurmawan MAG. Kalau boleh tahu, Pak, ruangan Bapak di sebelah mana ya? Ruang saya sebelah sini. Langsung Apa aja boleh ke ruang masuk? saya. Boleh, silakan. Siap. Siapapun boleh masuk. Oh, siapapun ya. Silakan. Wah, luar biasa sekali, Pak. Ini ruangan Ini wajah baru ya, Pak ya? Ya, kita kan harus dibikin suasana supaya lebih nyaman lah. Oh iya. Gimana? Desainnya bagus sekali ya, Pak ya? Alhamdulillah, ini kita ya mendatangkan yang ahlinya kan. Seperti itu. Jadi STAIP ini sekarang sedang pembangunan lantai 2 mungkin ya, Pak ya? Ya, kita sedang membangun ya karena kita tidak bisa lepas dari sarana dan prasarana kan untuk pembelajaran itu. Jadi kita setiap saat insya Allah akan membangun terus kan, pagar benteng sekelilingnya sudah beres, kantin atau ruang cengkrama mahasiswa sudah beres gitu kan. Kelas-kelas mungkin karena nanti mahasiswa juga bertambah ya, insya Allah kita akan bangun lagi gitu. Kemarin mahasiswa itu dengar kabar baik. Nah, katanya STAI Persis Bandung ini dapat akreditasi baik sekali dari Ban PT. Nah, yang saya ingin tanyakan dan mungkin ini juga dari pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa yang lain, perjuangannya gitu. Perjuangan sampai bisa menuju baik sekali ini seperti apa? Ya, kalau ditanya perjuangan sampai baik sekali ya tentu saja perjuangan atau hasil itu bukan hasil bim salabim ya, abrah gadabrah tiba-tiba baik sekali. Prosesnya ya jelas sejak STAI ini ada juga bagian dari proses perjuangan sebenarnya seperti itu. Jadi, nah sebelum saya menggambarkan perjuangan, saya ingin menjelaskan dulu akreditasi ya. Pertama yang diakreditasi itu ada program studi ya. Kemarin kan kita sudah akreditasi ekonomi syariah, KPI sudah akreditasi kan. PAI sudah akreditasi, kemudian juga IKT sudah akreditasi, PIAU juga sudah akreditasi gitu ya. Nah ini yang sekarang ini, yang kemarin kita di bulan Maret awal itu telah melaksanakan akreditasi institusinya, STAIP-nya, kelembagaannya, jadi ya. Jadi ada prodinya, ada institusinya. Nah kemarin ada pengumuman di Sabto itu dari Ban PT bahwa sudah keluar hasil asesmen lapangan melalui daring itu, yaitu hasilnya itu adalah akreditasi baik sekali. Nah, sekarang ini memang tidak menggunakan istilah A, B, C, tetapi unggul, baik sekali, dan baik. Unggul itu adalah kategori perguruan tinggi yang standarnya sudah internasional, dosennya sudah pergi ke luar negeri, sering mengisi seminar, kemudian ada kerjasama juga dengan luar negeri gitu ya, kemudian juga segala macam itu sudah level internasional. Nah kita belum kalau sampai ke situ, tetapi kita sudah mencapai tahap standar nasional dan itu baik sekali. Nah kalau hanya mencapai standar atau baik itu berarti hanya memenuhi syarat wajib sebuah perguruan tinggi seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang perjuangan ya kita berjuang dalam berbagai aspeknya ya. Jadi kalau ditanya dengan sekarang perguruan tinggi atau dengan akreditasi 9 kriteria itu yang ditanya apa? Ada 9 kriteria loh. Harus tahu ya mahasiswa.
Pertama, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Ditanya itu yang kriteria yang pertama. Itu ditanya ya, jadi visinya apa, kemudian misinya seperti apa, tujuannya apa, strateginya seperti apa. Kedua, itu yang ditanya adalah aspek tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Ini yang kedua. Ditanya juga itu, gimana tata pamong, artinya kepemimpinannya, pengelolaannya, kerjasama dengan mana saja, kan ditanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, aspek mahasiswa. Mahasiswa ditanya, berapa jumlah mahasiswa per tahun yang masuk? Bagaimana kegiatan mahasiswa? Apa prestasi mahasiswa? Itu kan variabel mahasiswa ya. Jadi ditanya. Nah itu variabel mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa, rasio mahasiswa, atau ada enggak mahasiswa yang dari luar negeri? Kita kan ada. Kan itu menambah poin kan. Ada kan kita dari Malaysia, dari Thailand, dari Cina ada kan. Nah 3 orang juga kan membantu bahwa reputasi kita itu sudah lumayan bisa dilihat oleh orang, bahkan ada yang sekolah, yang kuliah di kita. Itu yang ketiga ya, aspek mahasiswa. Kemudian aspek yang keempat adalah, kriteria keempat itu adalah masalah sumber daya manusia, dalam hal ini adalah dosen. Dosen itu ditanya mulai dari aspek pimpinannya, dosen-dosennya, pangkat akademiknya, kemudian pendidikannya, sudah S2, S3 belum? Alhamdulillah di kita kan sekarang yang S3 banyak. Dulu kan S2 saja jarang. Sekarang sudah persyaratan memang dosen S2, dan apalagi kita sudah banyak yang S3. Kemudian penelitian dosen, kemudian sitasi dosen. Sitasi itu misalnya dosen saya nulis di jurnal, itu harus dikutip oleh mahasiswa, artinya ilmunya dihargai oleh mahasiswa kan, seperti itu. Nah itu jadi aspek sumber daya. Yang kelima itu aspek keuangan, sarana dan prasarana. Itu kan dilihat apakah mencukupi nggak biaya itu. Nah kita kan mengatur jumlah pemasukan keuangan itu dari mana saja, dari mahasiswa atau dari dana lain, dana hibah, kita atur itu secara ini. Kemudian sarana dan sarananya juga dilihat bagaimana keadaan kampus kita. Yang keenam adalah aspek pembelajarannya atau pendidikan. Bagaimana atmosfer akademik. Di kita ada nggak merasa dosen yang terdolimi oleh, atau mahasiswa yang terdolimi oleh dosen? Jangan sampai tidak lulus, tidak kuliah, kemudian dikasih nilai tidak lulus disebut didolimi. Jangan begitu ya logika. Ya artinya kan kita melayani pembelajaran ini dengan baik. Adapun kemudian variasi dosen kan tergantung variasi nilai kan tergantung variasi kegiatan mahasiswa dan prestasi mahasiswa kan. Nah kita memasuki standar itu, standar bagaimana seharusnya sebuah proses pembelajaran. Kemudian penelitian dosen. Kemudian juga pengabdian dosen, kemana saja mengabdi dosen itu. Dan yang terakhir, yang kriteria 9 itu, bagaimana alumni-alumninya itu, sudah kiprahnya itu sudah di mana-mana, atau sudah keulen nggak gitu kalau bahasa Sundanya. Tapi kita kan banyak alumni yang sudah berkiprah dengan berbagai profesinya ya, tentu saja. Nah ini yang supaya Anda tahu, kenapa kita menjadi baik sekali, karena dari 9 kriteria itu, kita dianggap sudah memenuhi standar nasional. Tapi kalau internasional kita belum. Ke depan harus jadi cita-cita kan? Kita harus sampai standar internasional, karena kita juga sekarang misalnya menyediakan ada Ma'had Al-Jamiah itu supaya mahasiswa itu bisa berkomunikasi dalam bahasa internasional, paling tidak bilinguis ya, 2 bahasa, yaitu Inggris dan bahasa Inggris. Itu nanti ke depan mahasiswa kalau kita ingin unggul secara internasional, wajib mahasiswa itu menggunakan penguasaan 2 bahasa itu minimal, itu bahasa ilmu ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab itu gitu. Itu diantaranya mengapa atau tadi kita mendapat nilai baik sekali, karena 9 kriteria itu kita perjuangkan. Jadi perjuangannya bukan satu ya, tapi kalau dipilah-pilah itu ada 9 kriteria itu, dan itu bukan diselesaikan atau dikerjakan dalam waktu yang singkat gitu kan, ada proses yang lama itu. Nah, kemudian tadi juga dari 9 kriteria itu disinggung terkait dengan keuangan atau sarana prasarana sarana prasarana. Nah, menurut Bapak bagaimana kondisi keuangan dan sarana prasarana STAI Persis Bandung untuk sekarang? Ya begini, sebelum tahu tentang masalah keuangan, sarana dan sarana, termasuk mungkin pembiayaan dan sebagainya, perlu diketahui dulu ya bahwa
untuk penetapan biaya pendidikan itu ada standar nasionalnya. Di tahun 2016, tapi nomornya saya lupa lagi, undang-undang pemerintah mengatakan bahwa biaya pendidikan, biaya UKT pendidikan untuk seorang mahasiswa itu di kisaran kalau dirupiahkan itu di angka 9 juta per semester. Ingat ya, itu aturan nasional dalam arti secara nasional menetapkan angka itu. Dalam apa maksudnya? Supaya setiap proses kegiatan pendidikan mulai dari aspek kemahasiswaan, pembelajaran, penelitian, pengabdian, jurnal ilmiah dan sebagainya itu bisa tercover, bisa terbiayai gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya sekarang, mohon maaf ya, kita kalau dibandingkan kita yang swasta dengan yang negeri, misalnya di UIN. Di UIN saja nggak tahu persisnya berapa sekarang satu semester. Paling murah di UIN itu ada yang 2,5 juta. Itu paling murah ya? Murah. Paling murah? Iya. Benar. Nah, ya. Di kita berapa? 2.450.000. Beda 50.000 ya, Iya. dengan yang paling murah itu ya. Nah, ini harus dipahami gini. Kalau di UIN itu kan punya negara. Jadi fasilitas yang ada dibiayai oleh negara. Dosen gajinya dibiayai oleh negara. Iya. Tuh, kok masih ada juga SPP? Itu kan? Artinya apa? Negara hanya baru mensubsidi. Kalau mahasiswa dipinta 3 juta, berarti negara baru bisa mensubsidi itu 6 jutaan. Nah gitu kan? Untuk kegiatan keberlangsungan proses pendidikan yang ideal. Nah, bandingkan kita di STIP, di kita 2.450.000. 2.450.000 itu pertama untuk apa? Fasilitas. Untuk siapa? Dosen. Untuk penelitian, untuk pengabdian, untuk biaya laboratorium, kembali lagi ke mahasiswa. Ya kan? Jauh nggak perbandingannya? Jauh. Nah, tetapi kita, kenapa kita juga menetapkan standar itu? Karena kita juga mengkaji aspek-aspek sosiologis kemampuan masyarakat kita, jamaah kita. Loh, jangankan dinaikkan menjadi 4 juta, menjadi 5 juta, 2.450.000, dicicil lagi ada BMT. Itu kan fasilitas untuk mahasiswa kalau rajin, itu tidak akan terlalu berat. Per bulan misalnya 300, per bulan 300. Pas waktunya harus bayar SPP kan, angka itu kalaupun masih kurang kan tidak terlalu besar, tidak terlalu berat kan untuk memenuhinya. Itu bagaimana strategi kita dalam rangka meringankan beban mahasiswa dan orang tua ya. Jadi kita sudah berusaha sekuat-kuatnya untuk menjadikan lembaga pendidikan kita ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya, dinikmati oleh terutama di jamiah, di publik versis, tetapi juga tidak terlalu memberatkan. Tinggal bersyukur saja. Jadi luar biasa ya, sahabat STIP, perjuangan kita STIP ini untuk menuju baik sekali itu bukan hal yang enteng ya Pak ya? Iya. Hal yang sepele. Jadi kita harus paham lah. Tiada lain harus saling mempengaruhi untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, mungkin kedepannya kita juga bisa berubah menjadi unggul ya Pak ya? Ya tergantung ini. Ya. Unggul nanti di tahun 2030, di tahun 2035 itu tergantung jejak Anda hari ini. Ya. Kan mungkin saja di antara Anda juga yang nanti akan jadi dosen kalau kualifikasinya memenuhi. Nanti bersaing loh masuk ke jangan apa jadi dosen STIP itu dulu awal-awal dicari sana udah dosen STIP. Sebentar lagi lamaran, bukan sebentar lagi, sekarang juga hampir tiap bulan ada yang ingin masuk jadi dosen STIP. Tapi kan kita juga dalam rangka lebih meningkatkan kualitas menetapkan standar-standar itu. Ya. Baik, luar biasa. Banyak sekali yang kita ketahui dari Pak Nurmawan tadi. Dari tadi kita nih ngobrol cuma di sini-sini aja Pak. Boleh berjalan-jalan? Boleh, ayo STIP. siap. Haredang di Jero terus, ayo kita keluar lah. Itu di mana? Kita jalan-jalan saja Pak lah. Ya. Jalan-jalan santai. Baik Pak, kita akan ngobrol-ngobrol santai mungkin Pak terkait dengan situasi dan kondisi kampus kita sekarang, kampus STI Persis Bandung sekarang. Nah, dengar-dengar kabar bahwa secepatnya ini khususnya pada bulan Juli itu sudah dapat izin untuk tatap muka ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak untuk menghadapi seperti itu kebijakan STI Persis Bandung? Ya, kalau dengan tatap muka kan yang paling dirindukan oleh semua jelas sivitas akademika di STIP ini. Apalagi semester dosen, awal. Apalagi semester awal yang belum pernah kuliah. Ya tentu saja bahwa nanti kuliah
secara luring ya, secara luring secara langsung bertatap muka itu sangat menggembirakan sekali. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang membuat aral merintang, yang ada kebijakan lagi, dan COVID juga sudah pada pergi, kita kuliah normal lagi. Itu merupakan harapan kita yang diinginkan, karena menuntut ilmu itu harus liko, harus bertemu langsung. Kalau jarak jauh saja kan, saya baca WA saja atau baca itu kan, aduh, di mata saya ini sangat sekali, capek lah gitu ya. Jadi harus langsung ada namanya transfer nilai. Kalau belajar jarak jauh atau mungkin melalui daring itu kalau hanya sekedar transfer of knowledge, menyampaikan ilmu, mungkin bisa ya. Tetapi kan penting juga bahwa di dalam proses pembelajaran itu adalah transfer of value. Jadi mentransfer nilai-nilai itu kan harus juga, karakter, dan itu kan harus bertemu, harus saling tatap. Itu kan itu bagian dari proses bagaimana mentransfer karakter, mentransfer nilai itu. Jadi kalau hanya sekedar knowledge, pengetahuan, ya bisa saja melalui daring, melalui WA dan sebagainya, atau media lain seperti itu. Nah, kalau gitu saya mau minta tanggapan terkait selama daring ini. Mungkin udah hampir 1 tahun ya? Udah 1 tahun ya? Iya. Udah 1 tahun kita melaksanakan kuliah daring itu. Gimana kesan pesannya? Ya, daring itu kan dikeluhkan oleh semua pihak ya, dikeluhkan dalam arti kesadaran atau semuanya menyadari betul bahwa proses untuk mencapai target perkuliahan secara efektif, pembelajaran secara efektif itu tidak bisa tercapai 100% gitu ya. Itu walaupun bagaimana disadari betul di lembaga apapun, semodern apapun, fasilitas apapun, beda dengan kuliah secara luring gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus sambutlah nanti kedatangan era baru mengenai pembelajaran melalui luring kembali, supaya pembelajaran lebih bagus gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan-halangan lagi lah ya. Betul, jadi bulan Juli kita bisa benar-benar tetap buka lagi. Apalagi saya khususnya belum pernah merasakan nikmatnya kuliah itu seperti apa, karena terus Reja kan baru semester 2. Aduh, itu jadi masih kuliah yang sebenarnya itu masih mimpi kalau seperti itu ya. Kalau dulu pas SMA, pas Mu'alim itu berekspektasi bahwa kuliah itu enak, gini pas pelaksanaannya kok seperti ini. Ya gitu ya. Nah itulah mudah-mudahan sekali lagi kata saya juga itu pelaksanaan secara luring itu betul-betul bisa terlaksana ya. Supaya Reja bagaimana kalau misalnya pas ada kebetulan mata kuliah dengan saya, bagaimana saya menatap Reja ya, supaya itu kan ada proses transfer ilmu nih, tatapan dosen ke murid itu ada transfer ilmu itu gitu ya. Kalau ini mah pengertian epistemologi ilmu tapi di WA gitu kan tidak paham lagi gitu ya, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Nurmawan atas waktunya. Mungkin itu saja untuk bincang kali ini bersama Pak Nurmawan. Banyak sekali informasi yang kami dapat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berjumpa lain waktu ya Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Jangan lupa untuk sahabat STIP Bandung Official untuk like, share, and subscribe di channel YouTube kami STIP Bandung Official. Terima kasih, saya Reza Miftahrinullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.